pastikan kedatangannya tidak merusak apapun. Axel masih terbaring lemah di ranjangnya yang empuk, di kamarnya yang luas, di rumah yang sangat besar dan megah, dengan puluhan pelayan yang siap melayani segala sesuatunya. Dokter keluarga yang sangat handal yang juga akan terus memeriksa kondisinya. Terpenting lagi, ada keluarga yang bersamanya. Ada seorang nenek yaitu Oma Dominic, ada Mama Valerian yang telah melahirkannya, juga dua orang saudara laki-laki, Matthew dan Devon. Sayangnya, di tengah mereka semua, hidup Axel justru seakan sedang berada dalam penjara. Sebagai seorang mama, Valerian jelas sangat menyayangin Axel. Namun usaha Valerian untuk melindungi putranya nggak sebesar rasa takutnya pada kemurkaan Oma Dominic. Bahkan dulunya pun Valerian bisa merelakan putra keduanya menjadi anak pengganti dan diasuh oleh keluarga Alferic dengan harapan kelak Axel yang akan mewarisin semua harta. Dan di situasi sekarang pun Valerian hanya bisa berani menjaga Axel dengan cara yang halus dan pelan, yaitu harus membujuknya beralih ke pihak Casarius dan mendapatkan separuh harta milik Alferic dari perjodohan Axel dengan Rose Serafina Alferic alias Zara. Yang sangat tulus menyayangin Axel justru kedua orang tua angkatnya, yaitu Ares Alferic dan Cassandra. Semenjak kehilangan Arya Mohan Alferic, putra mereka satu-satunya, Cassandra memberikan segenap kasih sayangnya, membesarkan Axel seperti anak kandung sendiri. Dan rasa sayang Cassandra semakin besar karena hanya Axel lah satu-satunya yang sepenuhnya bisa dipercaya dan benar-benar mendukung Cassandra untuk terus mencari keberadaan Mohan dan segala kaitannya. Karena sang suami tercinta Ares Alferic yang sayangnya merupakan keturunan Alferic dengan gen terbodoh, karena Ares ini begitu mudah dimanipulasi oleh Dominic. Ya, walaupun Ares masih dan selalu sangat mencintai Cassandra, namun Ares nggak sepenuhnya yakin bahwa putra kandung mereka masih hidup. Ceritanya sudah 2 hari ini Ares dan Cassandra berada di Singapura. Atas perintah Dominic, mereka harus mengerjakan urusan kerjasama dengan perusahaan di sana. Jika Ares jojong aja, lancar, polos saja pikirannya. Sebaliknya Cassandra udah merasa ada suatu hal terselubung untuk menjauhkannya dari penyelidikan secara diam-diam tentang keberadaan Arya Mohan. Namun Cassandra belum punya bukti kalau Oma Dominic adalah dalang semua kemalangan mereka. Hingga sore itu Cassandra baru mendapatkan kabar dari Valerian yang menerima sambungan teleponnya ke HP Axel tentang keadaan putra mereka. Nah, jelaslah Cassandra menjadi sangat panik karena terakhir kali pembicaraan Cassandra dengan Axel justru sedang membahas penyelidikan mereka secara diam-diam tentang beberapa keanehan hilangnya kabar Pak Hari yang telah mengadopsi Mohan. Jelas dong Cassandra kepikiran. Apakah Axel menjadi sangat stres dengan tugas ini sampai Axel overdosis minum obat penenang kebanyakan? Ataukah justru ada seseorang yang hendak membungkam dan mengikat pergerakan Axel? Terlepas dari semua itu, Cassandra nggak mau dong terjadi hal yang buruk pada Axel, seorang anak pengganti yang udah seperti anak kandungnya sendiri. Maka Cassandra pun memintalah pada Ares agar mereka segera pulang ke Jakarta. Nah, kan sayangnya Ares ini adalah gen terburuk Alferic. Yang ada, Ares malah gantian memohon pada Cassandra untuk bersabar dulu sampai kerjaan bisnis mereka di sana selesai. Hello, seorang Alferic yang katanya punya kekuasaan sangat besar, kenapa sampai harus turun tangan sendiri sih di bisnis? Apakah mereka nggak punya anak buah yang jabatan tinggi dan juga berkuasa yang akan menghandlenya? Yang jelas guys, Ares membujuk istrinya untuk jangan pulang dulu.
Namun Cassandra udah nggak mau lagi menunggu. Bagi Cassandra, apa sih artinya semua, mau uang kayak bisnis, kekuasaan, jika nantinya beneran terjadi sesuatu pada Axel? Maka tanpa peduli larangan Ares, mau marah, mau ngambek, atau masih mau stay di Singapura sendirian urus bisnisnya, yang penting Cassandra mau pulang dan pesen tiket balik ke Jakarta. Dan seperti biasanya, semua pergerakan Cassandra udah langsung terpantau di pihak Casarius. Valerian langsung lapor ya pada Oma Dominic perihal adanya data rencana kepulangan Cassandra sore itu. Nah, kali ini Dominic nggak bisa dong mencegahnya, karena pasti akan menimbulkan kecurigaan yang lebih besar bagi Cassandra. Namun Dominic sudah memerintahkan semua mata, telinga, hingga dinding di rumah itu harus lebih waspada dan memantau semua pergerakan Cassandra nantinya. Singkatnya, sore itu Cassandra tiba di rumah besar yang gak pernah membawa kebahagiaan lagi bagi siapapun di dalamnya. Bersamanya Ares tetap ikut juga guys, karena seperti tadi kita bahas, meskipun Gen Alferic terbodoh, namun Ares sangat mencintai istrinya dan gak rela jika wanita tercintanya pulang sendirian ke Jakarta. Sementara Cassandra langsung berlari menuju kamar Axel yang telah dianggap putranya. Ya, lagi-lagi Ares pun menyusulnya, karena Ares juga mengkhawatirkan Axel. Tangisan Cassandra pecah ya menyaksikan keadaan Axel yang terbaring lemah di tempat tidur. Hingga perlahan Axel membuka matanya. Pandangannya masih kabur, tubuhnya masih terasa berat, kepalanya pun masih sedikit pusing. Tapi Axel bisa mendengar suara Tante Kes, suara yang penuh kasih sayang. Maka Axel coba untuk benar-benar memulihkan kesadarannya, karena ada info yang sangat penting yang ingin dia beritahukan khusus pada Tante Kes aja. Alhamdulillah guys, Kes pun seakan bisa membaca pikiran Axel. Maka Kes meminta siapa aja yang ada di sana bersamanya. Ini sorry ya guys, lagi ada konstruksi, jadi berisik suaranya. Maka Kes meminta siapa aja di sana yang bersamanya, baik itu Oma Dominic, Valerian, bahkan Ares, untuk meninggalkannya berdua aja dengan Axel. Berisik banget ya. Nah, Ares pun ikut meminta mereka menuruti keinginan Kes, karena Ares tahu dong betapa besar rasa sayang Kes pada Axel. Maka semuanya pun pergi dari kamar itu kecuali Cassandra. Keberadaan Ares membuat Casarius sedikit sulit bergerak. Para siapapun lah di rumah itu, meskipun semuanya adalah orang-orangnya Dominic, namun mereka untuk sesaat gak berani mendekat ke kamar Axel, termasuk Valerian, Matthew, dan juga Devon. Jadi untuk sementara mereka gak bisa mendengar apa yang sedang dibahas oleh Axel dan Cassandra. Sementara di dalam kamar, Cassandra terus menangis sembari menggenggam tangan Axel. Kes merasa bersalah karena mengira dirinya kurang bisa menjaga Axel, ataupun gak mengetahui kalau ternyata selama ini Axel tergantung obat penenang, seperti kesimpulan dokter yang memeriksanya. Kes mengira ini adalah kesalahannya. Maka Axel pun mencoba tersenyum dan menguatkan diri untuk bisa bicara beberapa kalimat yang sangat penting tentang adanya info yang pasti akan mengejutkan sekaligus membahagiakan bagi Tante Kes, yaitu bahwa dipastikan Arya Mohan sebenarnya sampai saat ini masih hidup, bahwa Mohan telah mengenali Rose adalah sepupuan dan mereka sudah menemui Om Danuel yang selama ini berada dalam penjara. Dan terakhir yang terpenting, bahwa Mohan tercatat sebagai siswa di SMA Tirta Persada dengan salah satu gurunya bernama Pak Hari, orang yang telah mengadopsi Mohan.
Nah guys, betapa syoknya Cassandra dong ya. Rasa bahagia campur terkejut plus prihatin lah dengan keadaan Axel. Lalu Axel pun menjelaskan bahwa dirinya nggak tahu kenapa tiba-tiba pingsan. Bahkan Axel pun membantah telah mengkonsumsi obat penenang selama ini. Nah, Cassandra makin yakin pada kecurigaannya selama ini, yaitu dalang dari semua kemalangannya ada di rumah itu. Oke guys, sampai sini dulu. Bagi Cassandra untuk bergerak lebih jauh masih akan sulit karena Dominic telah memerintahkan banyak orang untuk terus mengawasinya dan menjaga pergerakannya.